Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para sesepuh, tokoh masyarakat, al-mukarramun yang saya muliakan, kepada Bapak Camat beserta stafnya, kepada Bapak Kubu Desa Tegal Taman beserta jajarannya, para asatidz dan asatidzah, kaum muslimin, muslimat, jamaah subuh Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Sukra yang kedua kalinya program Ibu Bupati bersama Bapak Camat subuh keliling ditempatkan kembali di Masjid Nurul Huda. Umat Islam yang beriman sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Tinggal menunggu ketetapan dari pemerintah apa hari Sabtu atau hari Minggu, dan melaksanakan sholat tarawihnya apa malam Sabtu apa malam Minggu. Datang kitab suci Al-Quranul Karim yang tersirat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana ditegaskan, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyamu, telah dituliskan, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang dipanggil pada ayat 183 dalam surat Al-Baqarah ini adalah khususon orang-orang yang beriman. Artinya, kalau orang yang beriman itu sudah pasti berislam. Sebaliknya, jikalau orang yang berislam itu belum tentu beriman. Ketika salah seorang beberapa sahabat datang kepada Kanjeng Nabi berkata bahwasanya mereka telah beriman, qalu amanna, tetapi Kanjeng Nabi menjawab, bal qulu aslamna, janganlah engkau berkata sudah beriman, akan tetapi masih berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan mereka belum masuk ke dalam hatinya. Jadi yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan itu
yang dipanggil, khususnya orang-orang yang beriman. Ayat ini dilanjutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu. Kutiba ini adalah fi'il mabni majhul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata furidha atau wujiba? Kalau furidha maknanya instruksi perintah secara lisan. Tapi kalau memakai kata kutiba maknanya instruksi perintah secara tertulis. Dan dilanjutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, nih Pak, Bu, para jamaah, saya tanya nih, asal usul kalimat takwa nih dari mana? Kosa katanya apa? Akar katanya apa? Morfologinya apa? Konjugasinya apa? Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jikalau engkau mencari kalimat takwa di kamus, tidak bakalan ketemu. Karena ini namanya tak daden-daden. Asal katanya al-wiqoyah. Ada peribahasa Arab mengatakan al-wiqoyatu khairun minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Asal kata al-wiqoyah ini ditasrifkan. Asal kata waqo, yaqi, wiqoyatan. Kalau kata akhoda diikut wazankan kepada ifta'ala menjadi ittakhoda. Kalau waqo diikut wazankan ke ifta'ala menjadi ittaqo. Asalnya iu, tako. Karena huruf wawunya sulit diucapkan, maka diganti dengan huruf ta. Ta yang pertama dimasukkan, diidghamkan kepada ta yang kedua menjadi ittaqo. Isim fa'ilnya menjadi al-muttaqun, artinya orang-orang yang bertakwa. Masdarnya menjadi at-taqwa. Satu. Yang kedua, ada yang menafsirkan kata taqwa ini hurufnya ada 4. Yang pertama huruf ta, artinya tawadhu. Yang kedua huruf qaf, artinya qanaah. Yang ketiga huruf wawu, artinya wira'i. Dan yang keempat adalah huruf alif layyinah, huruf ya yang tidak ada titiknya, maknanya yakin. Dan yang ketiga, ta'rif, definisi oleh para fuqaha bahwasanya takwa itu adalah al-imtisalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi. Menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-fuqaha ini adalah orang yang ahli di bidang ilmu agama, orang yang ahli di bidang hukum-hukum agama disebut al-fuqaha. Garis miring bapak kiai atau bapak ustaz. Kalau ada orang pinter di bidang ilmu alam semesta, namanya al-falaki. Kalau ada orang yang pandai
di bidang ilmu kedokteran namanya at-tiba. Kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu nahwu, namanya an-nuhat. Kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu sharaf, namanya as-sarfiyun. Kalau ada orang yang ahli di bidang tafsir, namanya al-mufassirun. Dan barangkali di sini juga ada orang yang ahli di bidang ilmu bahasa, ilmu balaghah, namanya al-balaghiyun. Di dalam ilmu balaghah itu yang sebagai pencetus pertamanya adalah Asy-Syaikh Abdul Qahir Al-Jurjani. Di situ ada beberapa kalimat diteliti. Dari dua kalimat itu digabungkan menjadi satu, menjadi kalimat terindah. Seperti bulan itu indah. Satu. Yang kedua, wajah kekasihku juga indah. Digabungkan jadi satu, menjadi kalimat wajah kekasihku seperti bulan purnama. Nah, di sini ada resemblance, kemiripan-kemiripan dua kalimat yang dijadikan jadi satu. Namanya tasyabuh. Dan beberapa kalimat itu ada tasbih-tasbihnya. Ada tasbih mu'akad, ada tasbih baligh, ada tasbih maqlub, dan ada isti'arah. Wajah kekasihku namanya musyabah, seperti namanya adatut tasbih. Bulan purnama namanya musyabah bih. Cemerlang dilanjutkan namanya wajah syabah. Itulah sepintas sekilas ilmu balaghah. Dan selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa ini diurai di dalam Al-Quran, tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bahwasanya dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, guide of life, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mana ciri-cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu cirinya yaitu beriman kepada yang al-ghaib. Bukan ghaibun, bukan Pak Bu. Ini mah al-ghaibun. Hurufnya ghin, ya, ba. Kalau ghaibun, ghin, alif, hamzah, ba. Yang kedua, wa yuqimunas sholata. Ciri orang yang bertakwa adalah selalu berkomunikasi secara intensif terhadap masyarakat sekitar. Mana buktinya? Ya kita-kita ini umat Islam dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dengan tetangga selatan, utara, barat, timur bertemu di dalam satu tempat, namanya masjid, namanya musola, namanya langgar, namanya tajuk. Ketika ada tetangga terserang penyakit, ia tahu. Ketika ada yang sedikit kesusahan, ya tahu. Dan ketika ada anak cucunya, ibu-ibu dan bapak-bapak datang atau mau pergi ke luar negeri juga tahu. Itulah makna wa yuqimunas sholata. Dan ciri orang yang bertakwa berikutnya yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu cirinya selalu menginfakkan, mendermakan sebagian rizkinya. Jikalau engkau orang yang berpangkat jabatan, berdermalah dengan pangkat jabatannya. Jikalau kamu menjadi orang yang punya banyak harta benda, ya dengan harta bendanya. Dan orang yang punya ilmunya sekalipun berderma dengan ilmunya, walaupun ilmunya pas-pasan, wuru mudale. Dan jikalau engkau punya tenaga saja, berdermalah dengan tenaganya.
Dan yang terakhir, jikalau engkau sekalipun tidak punya apa-apa, berdermalah dengan berdoanya saja. Ciri orang bertakwa berikutnya yaitu dilanjutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa itu adalah punya ciri rasa toleransi terhadap masyarakat sekitar, punya rasa toleransi terhadap agama yang lain maksudnya. Dan yang terakhir, ciri orang bertakwa itu adalah wabil akhirati hum yuqinun. Ciri orang bertakwa yang terakhir yaitu punya program jangka panjang sampai ke akhirat nanti. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian saja mau'izah hasanah dari saya atas nama penyuluh agama Islam Kecamatan Sukra. Semoga ada manfaatnya. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.